Bapak udah siap untuk belajar? Sudah semangat kali ya. Ini luar biasa. Boleh yang duluan masuk, yang paling rapi barisannya adalah yang paling rapi adalah kelompok sebelah sini ya. Semangat ya. Bapak lihat, saya lihat itu wajahnya semua semangat luar biasa di hari ini. Ini cerah wajahnya. Terus ke sini dekat. Untuk yang tertib, dengan semangat. Ya. Semangat. Ya. Baik, nama Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua nampak hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini luar biasa ya, rapi. Tapi ada satu yang salah nampak. Apa Ustaz? Ya, coba diperiksa dulu sampah yang ada di samping kita. Sampah, buang di tong sampah. Bagi yang nggak ada nggak apa-apa. Kalau yang sudah buang sampah boleh jemput kembali. Silakan. Silakan jemput kembali. Ya. Sudah siap semuanya? Bersih dan rapi, silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, ada apa coba Ustaz Bapak tes dulu semangatnya ya. Nah, coba tes dulu semangatnya. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oh my God, Allahu Akbar. Yes. Oke. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh hentak bumi. Kalau kau anak soleh hentak bumi. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh hentak bumi. Kalau kau anak soleh bilang hore. Kalau kau anak soleh bilang hore. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh bilang hore. Sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ya, Bapak ingin
semuanya hadir hari ini. Bapak absen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Ada semua, Ustaz. Ada semua. Oh, ada semua. Berarti nggak perlu diabsen. Oke, Ustaz Sikri saja ya. Hadir. Luar biasa hari ini. Mantap. Ya, hadir. Sekarang coba berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu. Apa secara pesta dengan sahabat? Ya, ayo. Nah, tangannya di bawah, tangannya di bawah. Oke, satu. Terdapat istilah apa kan? Apa? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Dan adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, boleh duduk kembali, Anasta. Ya, Anda bisa mulai masuk ke pelajaran kita kali ini. Kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda usia balik. Untuk pelajaran kali ini materi kita adalah kewajiban setelah usia balik. Nah, siapa yang masih ingat? Ustaz mau tanya nih, siapa di antara anak Ustaz yang masih ingat tentang tanda-tanda usia balik bagi laki-laki? Coba, apa? Ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Apa lagi? Mulai mandi. Sama dengan ihtilam. Ada yang lain? Dari segi biologinya? Ada tanda? Ada kumis. Ada? Tahun. Apa lagi? Umurnya sudah 12 tahun. Apa itu? Tumbuh bulu di ketiak. Ya. Oke, itu yang laki. Benar. Yang jawabannya yang benar itu nilainya 100. Pokoknya yang jawab semuanya nilainya 100 nilai keaktifan yang luar biasa. Sekarang Ustaz tanya adalah apa tanda-tanda bagi perempuan yang balik? Yang lain lah coba gantian. Haid. Sama, haid. Menstruasi ya sama ya. Nah, apa lagi dari tanda yang bagi menstruasinya? Oh ya. Tumbuh bulu di sidang haluan, kemudian postur tubuhnya berubah. Ya. Oke, sudah bagus. Dari tangan kita semua dulu. Ya. Sudah hebat. Kemarin nilainya sudah 100 semua materi itu. Sekarang masuklah kita ke materi baru hari ini. Apa tuh? Kewajiban setelah usia balik. Ustaz mau tanya, apakah itu kewajiban? Siapa yang tahu? Kalau tidak dikerjakan, berdosa. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka kita berdosa. Nah, jadi kalau kita sudah balik nanti, maka wajib kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan, kita berdosa. Siapa di sini yang sudah balik? Ada nggak? Satu. Ada. Waroh. Ada belum? Nah, yang perempuannya ada yang mengalami haid? Belum ada mengalami haid? Berarti belum balik. Jadi pelajari aja dulu. Nanti dengarkan Ustaz. Nanti ketika di kelas 5 itu sudah mulai balik. Ya. Nah, apa itu kewajiban setelah usia balik? Yang pertama, Ustaz menyampaikan dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa mampu menyebutkan kewajiban bagi anak yang telah balik. Jadi nanti
bersyukur, beribadah dan bertanggung jawab. Jadi setelah kita belajar ini, harapannya kita bersyukur, ya, masih diberikan kesehatan, kita taat beribadah, semakin kuat melaksanakan sholat dan bertanggung jawab. Nah, ini dia. Ini coba diamati. Gambar apa ini? Coba pakai satu. Dari kelompok ini dulu. Lagi sholat ini. Lagi berdiri ini. Lagi sholat ini. Lagi beribadah. Benar. Jawabannya yang benar semua ya. Ini adalah sedang sholat. Jadi kewajiban kita yang pertama setelah kita balik maka adalah melaksanakan sholat. Jadi kita jelaskan. Ini gambar apa? Coba satu-satu. Apa ini? Orang ketawa. Ini? Orang mati. Orang ini. Ucapkan selamat. Orang lagi berdiri. Orang lagi berdiri. Apa? Gambar apa ini namanya? Oke, lagi salat. Lagi senyum. Jawabannya yang benar adalah ini. Semuanya benar jawabannya. Tapi yang Ustaz maksud adalah seseorang yang sedang yaitu memakai pakaian menutup aurat. Nah, jadi kewajiban kita yang kedua setelah kita balik wajib menutup aurat. Ini gambar apa? Sedang belajar. Sedang duduk. Mengajarkan anak murid. Ya, Al-Fatihah duduk. Belajar, betul. Belajar murid. Mantap, ya. Betul, ini adalah sedang belajar dan mengajar. Ini siswanya imun, ini gurunya cantik-cantik. Nah, kalau Ustaz, cantik-cantik. Jadi, maksudnya adalah sedang menuntut ilmu. Jika kita setelah kita usia balik, maka kita wajib menuntut ilmu. Ini kita jelaskan. Jadi yang pertama tadi, kewajiban kita setelah kita balik nanti, yaitu melaksanakan sholat fardu. Ya, siapa sejak umur berapa kalian melaksanakan sholat fardu? Ada yang mulai dari TK dulu? Yang siapa yang sholatnya masih kecil atau baru sekarang? Kapan lagi sholat? Waktu TK udah mulai sholat? Terus waktu masih kecil? Masih PAUD lagi sudah sholat? Gak apa-apa, ya. Itu sholat kalau kita masih kecil, masih PAUD, masih kecil-kecil ini sudah sholat, itu gak apa-apa. Itu tujuannya untuk pembiasaan. Cuman ketika kita diwajibkan adalah ketika kita sudah balik. Kalau sekarang ini belum balik, kita laksanakan sholat, kita dapat pahala. Itu membantu orang tua kita. Tapi nanti kalau kita sudah balik, kita harus sholat. Nah kalau kita tidak sholat, maka kita berdoa. Nah ini, siapa yang mengajari kalian doa dan tata sholat? Ada waktu sholat duha tadi bagus bacaan. Siapa yang mengajari? Ibu. Ya bagus, ya. Nah, jadi nanti dilancarkan lagi. Itu udah luar biasa. Mengapa kalian sholat? Kenapa kita sholat? Bukan. Karena mendapatkan pahala. Oke. Jadi kenapa kita sholat? Karena sholat itu adalah merupakan tiang agama. Kalau tiang ini rumah di mana tiangnya? Kalau nggak ada tiangnya roboh nggak? Namanya pohon kayu. Nggak ada tiangnya itu tumbang nggak kayu itu? Seperti itulah agama Islam. Tiangnya agama Islam yaitu sholat. Kalau kita tidak sholat, itu tidak sempurna keislaman kita. Paham tuh? Kewajiban kita yang kedua ini. Sholatnya dulu, sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani. Jadi kita melaksanakan sholat itu jangan hanya karena sebuah kewajiban. Ini karena diwajibkan baru sholat. Tetapi sholat itu adalah panggilan hati.
agar mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada kerinduan kita kepada Allah. Dengan kita melaksanakan sholat itulah kita ya menunjukkan kita rindu dengan Allah. Selanjutnya ini dia. Kewajiban kedua setelah kita melaksanakan sholat adalah sholat. Ini gambar yang pakai yang dua orang tadi pakai baju busana muslim. Nah, apakah kalian tahu yang dinamakan aurat? Apa itu aurat? Aurat adalah boleh. Jadi yang lain aurat apa? Tadi kan ada menurut aurat. Hah? Ya, untuk mulai. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutupi. Kalau kita tidak tutupi, maka kita berdosa. Nah, sesuatu di anggota tubuh kita ini yang harus ditutupi. Kalau kita tidak tutupi, maka kita berdosa. Apa kalian juga tahu yaitu batas aurat laki-laki dan perempuan? Nah, yang laki-laki dulu mana auratnya? Dari pusat sampai di perut. Jadi ini yang dinamakan aurat yang harus ditutupi. Ya. Jadi aurat itu tidak hanya kemaluan, tapi fisik atau anggota tubuh kita harus ditutupi. Kalau dari pusat, nih, sampai betul wajib ditutupi. Berarti paha itu wajib dan tutupi. Jadi kalau kita sholat yang laki-laki, kalau bolong celananya di bagian pahanya ini, itu nggak sesuai. Karena itu harus ditutup. Jadi dari pusat sampai tutupnya masuk aurat. Misal ada ustaz kan bertanya kan, ada orang warga bertanya, gimana ustaz katanya? Orang tuh dia pergi mancing sampai sore, dia pergi mancing hari Minggu. Dia jauh tempatnya, dekat hutan di sungai, jauh dari perkampungan. Dia pakai baju kaos, pakai celana panggung sampai ke betis. Lalu dia waktu selesai mancing itu, sedang mancing itu tibalah waktu zuhur. Lalu dia melaksanakan sholat. Tak mungkin dia waktu sholat itu balik lagi ke belakang ke kampungan, itu melaksanakan sholat mencari pakaian. Maka orang tersebut sholatnya diulang. Sholat dia dengan baju kaos, dengan celana pendeknya tapi menutupi lututnya. Sah nggak sholatnya? Kenapa sah? Karena aurat laki-laki dari pusat sampai meskipun pakai baju kaos, tapi dia menutupi aurat, maka sholatnya sah, tapi tidaklah baik, tidak berat. Masa menghadap Allah pakainya baju kaos karena pendek, ya menutupi lutut saja. Sedangkan kita aja kalau ada acara pesta atau ada bapak presiden datang ke sekolah, pasti pakainya mewah kan? Masa menghadap Allah pakai begitu. Kalau ditanya sah nggak sholatnya? Sah, tapi boleh seperti itu berakhlakkan. Kalau perempuan auratnya mana? Semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi aurat termasuk kaki. Mana sih kaki? Ya, ini yang boleh dilihat cuma wajahnya. Ya, wajah ini yang boleh ditengok. Selebihnya itu nggak boleh. Kemudian ininya tangan. Ini di sini nggak boleh. Perempuan itu aurat. Kalau dibuka maka berdosa. Makanya kalau sudah menutupi aurat itu boleh sholat. Misalnya ada anak ustaz pergi dia ke jalan-jalan nih, ibu-ibunya pergi jalan-jalan ke mall, ya. Lalu dia sholat dengan pakai, dia tidak pakai mukena, ya, tidak pakai mukena, dia sholat. Lalu ditutupinya aurat dengan pakai jilbabnya, tapi dalam jilbabnya, ya, sama bajunya boleh nggak? Salah salahnya? Karena dia menutupi. Oke, paham ya? Ini Islam tidak mengharuskan umatnya untuk memakai model pakaian tertentu. Jadi Islam itu ini prinsip Pancasilanya, kita berada di negara Islam, ini
Umpamanya Pak laki-laki harus pakai jubah, ya. Yang penting seperti ini, seperti ini, pakai baju koko, celana panjang itu sudah bagus. Ya, tidak harus bersih pula seperti orang Arab. Nah, nanti keluar dari sekolah, pakainya kayak gitu nggak boleh. Nah, boleh ya. Atau perempuan harus pakai cadar, harus pakai baju sampai ke bawah enggak juga. Nah, seperti ini sudah cukup. Ya, yang penting menutupi aurat. Kita harus toleransi, ya. Nah, yang kewajiban kita yang ketiga adalah mencari ilmu. Nah, ini tadi ya. Apa pelajaran yang kalian sukai? Ya, PAI. Kenapa pelajaran PAI? Tahfiz. Kenapa? Nah, kalau kita belajar tahfiz, belajar PAI, kenapa kita suka? Karena itu ilmu tentang dunia akhirat. Semakin kita kuat belajarnya, makin tahu kita tentang agama, makin cinta kita kepada Islam. Ya. Oke. Ilmu hanya dapat diperoleh melalui belajar. Nah, ya. Dimulai dari tekun. Jadi ilmu itu diperoleh melalui belajar. Jangan dibayangkan seperti kita di film-film, ilmu itu didapatkan ujian dan guru. Jadi kalau kita mau sukses, mau tercapai cita-citanya, caranya giat belajar. Bisa dipindah-pindahkan ilmu. Diperoleh hanya melalui belajar. Kecuali kita nabi. Kalau nabi ilmu itu didapat, bisa dia melalui wahyu. Dapat turun malaikat Jibril, artinya ilmu. Kalau kita orang biasa, kalau kita ingin jadi orang hebat, maka kita harus rajin belajar. Baik, ini adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini untuk penampilan slide-nya cuma 3 ya. Nah, kewajibannya yang pertama adalah sholat fardu, 2 merawat. Selain ini banyak lagi, apa lagi kewajibannya? Membayar zakat, berpuasa, baik, ya, ibu. Nah, oke, membaca Al-Quran. Oke, terima kasih yang ini yang sudah ya. Oke, sekarang Ustadz mau ini dari bagi kelompok. Nah, sekarang antum 2, 3, 4 mengerjakan per kelompok, ya. Ada tugasnya. Nah, nanti antum ini mengurutkan ya apa aja kewajiban yang harus pertama kita kerjakan setelah kita balik. Nah, coba ini perwakilan ambil ini, bilas ini bilas. Ini ambil satu, nanti ditempel di sini. Oke, yang satu sini sudah. Jadi ditempel di sini. Nah, silakan sini Al-Farok. Ya. Silakan dibuka. Itu askar di belakangnya kita untuk penempelannya. Oke, dibuka. Ya, dibuka. Tugasnya adalah di situ adalah berbagai macam sorry aja, tapi jangan koyak istilahnya. Itu berbagai macam kewajiban setelah usia balik. Antum urutkan mana yang pertama. Nah, dibuka. Nah, lihat di situ. Nah, oke. Apa yang pertama yang harus kita lakukan? Silakan diurutkan. Nah, silakan. Itu ada double ticknya ya. Itu tinggal gini aja. Boleh, silakan dulu. Boleh. Itu ada double ticknya, buka aja. Waktunya Ustaz kasih 5 menit. Sudah selesai. Siapa yang duluan selesai? Silakan diurutkan gini aja. Umpamanya di sini ditempel. Umpamanya pertama membuka aurat menutup aurat dulu. Nah, kemudian nomor 2 melaksanakan sholat. Begitu umpamanya ya. Ketika bayar zakat, urutkan aja. Boleh diskusi. Ya.
Waktunya terbatas. Nanti harus masing-masing kelompok menjelaskan kenapa itu urutannya. Oke. Dibuka itunya. Nih. Nah, mana yang pertama? Berpuasa atau menuntut ilmu dulu? Lalu menuntut Taurat. Nah. Coba. Lihat urutannya. Menuntut Taurat dulu. Ya, buka dulu. Nah, buka kayak gitu. Urutannya. Oke. Nah, pas dulu. Nih, dia cuma dua. Karena kalau kita sholat, bisa nggak? Ya, waktu tinggal 4 menit. Ini udah mau selesai. Ada yang sudah mau selesai. Apakah kerja kelompoknya sudah selesai? Oke, silakan pertama kelompok 1 untuk maju dulu. Silakan maju kelompok 1 untuk semuanya. Baris. Oke. Ayo ke kanan, sini. Silakan dilihatkan. Duduk, yang lainnya duduk. Nah, lihatkan urutannya. Nah, ini urutkan sama kawannya. Yang pertama, melaksanakan sholat, kewajiban kita. Yang kedua, berpuasa, menuntut aurat ketika berpuasa. Keempat, menuntut ilmu, membayar zakat, naik haji. Betul nggak? Betul. Nah, udah bagus ini. Ya, jadi urutannya sebenarnya boleh aja berubah ya. Tapi lebih bagusnya adalah yang pertama menutup aurat dulu. Nah, karena setelah kita menutup aurat, baru kita bisa melaksanakan sholat. Nomor 2 melaksanakan sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang ketiga menuntut ilmu. Karena dengan ada ilmu baru kita bisa berpuasa. Setelah berpuasa baru membayar zakat. Dan terakhir baru naik haji. Boleh. Berikan tepuk tangan untuk kawannya. Sudah bagus. Sudah dikumpulkan. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. 2. Ya. Selesai, awas. Silakan. Ya. Baris. Apa urutannya? Coba dilihatkan. Nah, yang pertama melaksanakan sholat, kedua menutup aurat, menuntut ilmu, zakat, berpuasa, naik haji. Boleh juga. Coba berikan alasan. Kalau alasannya bagus, mantap tuh. Coba. Kenapa itu urutan yang pertama? Nah, boleh ya. Jadi kita setelah kita balik, maka kita harus sholat. Berarti dia sesuai dengan slide tadi. Nah, ini udah bagus nih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak sekolah semuanya, karena sudah selesai tadi mengerjakan kelompok, udah bagus semua, ya. Cuma ada yang betul tadi, ada yang mendekati sempurna, ada juga yang berapa orang yang masih ada yang salah, nggak apa-apa. Yang penting sudah semangat, sudah bisa mengerjakan masalahnya hari ini, ya. Nah, oke. Selanjutnya ada tugas mandiri. Nah, perorangan dari Ustaz. Nah, ini silakan diisi tugas mandirinya, buat nama di situ. Silakan bagi kawannya. Dapat sudah itu. Silakan dikerjakan buat nama. Ini. Kewajiban setelah usia balik apa saja? Ya. Langsung dikerjakan. Kalau ini nggak boleh bekerja sama ya. Apa sudah selesai tugas mandirinya? Alhamdulillah bagus sekali anak Ustaz ya. Sudah selesai. Boleh dikumpulkan dari sini dulu kelompok sini. Yang kelompok di situ kelompok 3 boleh dikumpulkan satu orang. Zidan boleh apa? Di sini. Coba gabungkan. Satu orang aja, satu orang. Oke.
Oke. Baik. Yang pertama untuk aurat, melaksanakan sholat untuk ilmu berpuasa juga bagus ya. Baik, anak-anak semuanya duduk yang rapi. Ini nanti Ustaz nilai tugas mandirinya ini setelah Ustaz lihat-lihat ini udah bagus ya. Tugas mandiri sebutkan kewajiban setelah usia balik. Nah ini sudah lengkap. Nanti Ustaz beri nilai, besok kita sambung karena waktu udah habis, kita mau istirahat lagi ya. Besok kita sambung, besok Ustaz akan berikan hasilnya ya. Besok kita bahas ya. Nah, dan ini sudah selesai. Nah, jadi untuk tugasnya ya, untuk tugas mandiri di rumah nanti dikerjakan latihan yang di akhirnya itu ya, di halaman berapa itu? Halaman 71 nanti ya, dikerjakan di rumah. Untuk tugas di rumahnya halaman 71, antum kerjakan yang poin A, poin B, dan poin C. Besok pas pertemuan berikutnya kita bahas ya. Nah, baik itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita pelajaran hari ini ya, sudah bagus semuanya. Nah, sekarang silakan kita kelas untuk menutupnya kembali. Silakan ke kelas disiapkan. Pesan dari Ustaz, nanti di rumah rajin lagi belajar ya, kerjakan PR-nya. Nanti di rumah belajar lagi. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Coba penutup, siapa yang tahu, siapa yang bisa jawab nanti duluan, nanti istirahatnya ya. Siapa yang bisa jawab apa aja kewajiban kita setelah usia balik? Gantian, sudah apa? Sholat, apa lagi? Ilmu. Puasa. Haji. Zakat, cukup. Dari kelompok sebelah sini apa? Aurat. Berpuasa. Sholat dan zakat. Untuk ilmu bagus. Dari kelompok ini satu orang, Pak. Sholat. Zakat. Ya, bagus. Dari kelompok sana siapa? Kevin. Sholat. Ya. Ya. Oke, bagus. Oke, silakan duduk yang rapi. Ya, sudah paham semua. Alhamdulillah, senang sekali. Hari ini paham semua materinya. Ya. Oke. Ustaz yang untuk sekali lagi ya. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Boleh istirahat duluan. Kelompok yang menapi adalah kelompok sebelah sini dulu ya, apa? Boleh istirahat ya. Kemudian